Baik, kita lanjutkan. Kali ini akan saya bahas uji kompetensi 3 pilihan ganda pada bab uji hipotesis matematika peminatan kelas 12 PR Intan Pariwara. Silakan disimak. Nomor 1 ini tentang cara menentukan H0 dan H1 ya. Oke, saya jelaskan dulu konsepnya. Hipotesis itu adalah pendapat atau jawaban sementara yang belum diuji kebenarannya dan perlu diuji ya. Hipotesis nanti terdiri dari dua, ada hipotesis 0 atau dugaan awal, hipotesis awal, dan hipotesis alternatif atau H1. Masing-masing hipotesis mempunyai karakter ya. Untuk yang H0 itu karakternya, dia merupakan jawaban awal atau dugaan sementara. Lebih condong ke kalimat tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, atau tidak ada perbedaan. Untuk H1 itu lawan dari H0. Kalau H1 tadi dugaan sementaranya, H1 itu lawannya. Kemudian kalau tadi bilang tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, maka di sini ada pengaruh atau ada hubungan. Seperti itu. Karena H0 dan H1 ini saling berlawanan, maka konsepnya adalah jika H0 itu misalkan berkata mu atau rata-rata sama dengan rata-rata awal, maka lawannya adalah rata-rata tidak sama dengan rata-rata dugaan kita. Misalkan kita menduga ini nih ya, rata-rata penghasilan karyawan saya itu 3 juta gitu misalkan. Kemudian lawannya apa? Oh, ternyata tidak sama dengan 3 juta gitu. Oke, kalau H0-nya itu kurang dari sama dengan mu 0, maka lawannya adalah lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan berarti lawannya adalah kurang dari. Itu untuk H0 dan H1. Nah, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pengaruh. Itu H0 memilih yang tidak ada pengaruh dan H1 yang ada pengaruh. Misalkan suatu obat dapat membuat seseorang menjadi lebih tinggi badannya, atau pertumbuhannya bisa meningkat lebih tinggi, atau mungkin berat badannya bisa bertambah. Maka H0-nya kita pilih yang tidak bisa bertambah atau tidak ada perubahan. Kemudian yang H1 kita pilih yang ada perubahan atau ada peningkatan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh 1. Berdasarkan informasi bahwa harga telur di Kecamatan Karangjati tidak lebih dari 13.000 per kilo. Ada kata tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu artinya kurang dari sama dengan ya. Ini kita anggap sebagai H0. Jadi H0 kita adalah mu-nya tidak lebih dari 13.000. Oke, untuk membuktikan informasi tersebut dilakukan wawancara kepada sejumlah pedagang di Kecamatan Karangjati untuk menanyakan harga beras jenis A. Ini harusnya harga telur ya. Ini soalnya aneh. Kalau di sini telur, harusnya di sini telur juga. Hipotesis H0 dan H1 untuk menguji pernyataan di atas adalah apa? Oke, untuk H0-nya sesuai yang dikatakan tadi bahwa tidak lebih dari itu kurang dari sama dengan. Berarti H1 lawannya. Ya, lawannya kurang dari sama dengan adalah lebih dari 13.000. Oke, H1 adalah lawan dari H0. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, yang D. Kita ke nomor 2. Sebuah perusahaan alat olahraga memproduksi sejenis peralatan pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kilo. Nah, di sini ada kalimat kekuatan 8 kilo. Dia tidak bilang lebih dari atau kurang dari. Ya, berarti kita anggap H0 itu mu sama dengan 8, rata-ratanya sama dengan 8. Berarti H1 adalah lawannya dari sama dengan 8, yaitu tidak sama dengan 8. Jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah iklan mempublikasikan bahwa bakteri merek ABA memiliki daya tahan minimal 30 jam. Oke, kata minimal 30 jam itu artinya bisa lebih dari sama dengan 30 jam. Itu mu 0-nya. Itu adalah dugaan sementara. Berarti H1 lawannya adalah lebih dari, lawannya adalah kurang dari 30. Oke. Jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Selama ini diketahui bahwa kemampuan sales A menjual 100 unit barang per hari. Jadi dia bisa menjual 100 unit atau kurang ya. Kalau bisa menjual 100 itu berarti 100 itu kata ke batas maksimalnya dia gitu. Dia bisa 100. Berarti bisa kita katakan bahwa H0-nya adalah mu dia kurang dari sama dengan
100. Berarti H1 adalah lawannya kurang dari 100, yaitu kurang dari sama dengan 100, yaitu lebih dari 100. Oke ya. Jawaban yang betul adalah yang D. Oke, selanjutnya khusus nomor 5 dan 6 ini nanti menggunakan kasus khusus yaitu pengaruh ya. Coba kita lihat. Suatu jenis hormon yang disuntikan pada ayam akan menambah berat badan. Oke, akan menambah berat ayam itu. Jika rata-rata berat ayam sebelum disuntik adalah sekian. Oke, ini adalah sebelum ada pengaruh ya. Ini sebelum ada pengaruh itu beratnya 2,1. Hipotesis H0 dan H1 adalah berapa? Nah, khusus kasus seperti ini, kita akan memilih H0 itu yang tidak ada pengaruhnya. Kemudian H1 itu yang ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa tadi? Pengaruhnya adalah menambah. Berarti kita kerjakan dari H1 dulu. H1 dulu itu adalah mu bisa melebihi 2,1 ini ya. Sementara H0 kita adalah harusnya kurang dari ya, tapi nggak mungkin kan, dia kan sudah 2,1, nggak mungkin menyusut. Jadi kita pakainya tetap saja, dia tetap 2,1. Artinya tidak ada pengaruhnya kok, hormon itu tidak pengaruhnya. Tolong bedakan kasus ini sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kan si A bilang rata-rata lebih dari 21 ya. Oh, ternyata lawannya ya kurang dari ya. Rata-rata sama dengan 21. Oh, berarti lawannya adalah tidak sama dengan 21. Tapi kalau ini berbeda kasus. Dia ceritanya memang bobotnya mula-mula sudah 2,1 gitu loh. Kalau dikasih hormon apakah bisa bertambah apakah tidak? Maka yang kita pakai H0 adalah yang tidak ada perubahan atau tidak ada pengaruh. Maka H0 ini kita pilih yang kita pilih yang sama dengan ya. Kita pilih yang sama dengan 2,1. Sedangkan H1-nya yaitu bisa menambah. Bisa menambah berarti lebih dari 2,1. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke ya. Satu contoh lagi yang nomor 6. Sejenis obat pengecil perut yang diminum secara teratur selama 1 bulan dapat mengecilkan perut. Jika obat tersebut diujikan pada beberapa orang yang memiliki rata-rata lingkar perut 95. Oke, ini adalah rata-ratanya. Jadi memang beratnya apa? Lingkar perutnya sudah 95 gitu. Kalau dikasih obat ini benar gak bisa berkurang? Berarti H1-nya dia itu adalah yang memilih yang dia bisa berkurang dari 95. H0-nya kita pilih yang gak ada perubahan tuh. Masih tetap saja 95 gitu ya. Oke. Jadi H0 terkadang kita memilih yang bukan benar-benar lawan ya. Kalau benar-benar lawan itu yang kayak tadi, sama dengan lawannya tidak sama dengan. Kurang dari dia lebih dari. Tapi kalau pada kasus pengaruh seperti ini ya, jadi kita memilih H0 itu yang tidak ada pengaruhnya, jadi dia tetap pakai sama dengan aja. Kemudian yang ini adalah pengaruhnya, apakah ada kenaikan ataukah ada penurunan. Baik, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 7. Manajer pemasaran air mineral merek Segar mengatakan bahwa rata-rata air mineral kemasan 600 ml yang terjual adalah 1.500 botol per hari. Untuk menguji pernyataan manajer pemasaran tersebut, dilakukan pemantauan penjualan air mineral merek Segar kemasan 600 ml selama 49 hari. Hasil pantauan penjualan diperoleh rata-rata penjualan 1.478 per hari dengan simpangan baku 28 botol. Nilai statistik uji hipotesis permasalahan tersebut adalah berapa? Oke, nilai statistik saya jelaskan di sebelah kanan ini. Nilai statistik adalah nilai Z yang biasa kita pakai untuk tabel Z. Rumusnya adalah X min mu per tau. Untuk kasus ini, karena kita hanya sampel, kita per akar N. Akar N itu akar dari sampelnya. Oke, saya jelaskan. Z adalah nilai statistiknya, kemudian X adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, tau adalah simpangan baku, N adalah banyaknya sampel. Mari kita analisa dulu dari kalimat ini mana yang merupakan rata-rata sampel, mana yang rata-rata populasi. Kalimat pertama, dia mengatakan bahwa rata-rata air kemasan ini yang terjual adalah sekian. Ini dia mengatakan untuk ini tuh populasinya tuh segini gitu. Jadi ini menjadi populasi ya, atau mu. Untuk menguji pernyataan tersebut, dites ternyata hasil pantauan rata-rata penjualan, ini sampel ya. Ini sampel untuk 49 hari.
penjualan 2 sampel untuk 49 hari, ini N-nya nanti. Ternyata penjualannya hanya 1478. Ini untuk rata-rata X bar-nya. Kemudian 28 botol itu simpangan baku ya. Simpangan baku itu tahunnya. Kita tulis ulang secara lengkap. Jadi setelah kita cari ternyata rata-rata yang sampel itu 1478. Rata-rata populasi keseluruhan katanya 1500. Dengan dengan tau atau simpangan baku itu 28 botol. Dengan banyaknya uji coba itu 49 hari ya. Oke, kita langsung masukkan ke rumus Z. Z sama dengan X bar min mu per tau dibagi akar N. Oke. X bar kita adalah 1478 dikurangi mu-nya 1500 dibagi taunya 28 dibagi akar 49. Oke. Akar 49 adalah 7, 28 dibagi 7 itu dapat 4. Berikutnya kita hitung. Ini hasilnya negatif berapa ini? (22) ya. Negatif 22 dibagi 4 jadinya negatif 5,5. Inilah nilai Z-nya, yaitu negatif 5,5. Oh ya, ada syaratnya sebenarnya. Untuk syarat uji Z ini itu N-nya harus lebih dari 30. Kalau N-nya kurang dari 30 tidak layak untuk menggunakan uji Z, melainkan uji T. Jadi kalau N kurang dari sama dengan 30 kita pakai uji T namanya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 8. Jika uji hipotesis permasalahan pada soal nomor 7 menggunakan taraf signifikansi 5%, daerah kritisnya adalah berapa? Oke, daerah kritis adalah daerah penolakan hipotesis awal. Jadi penolakan pernyataan dari si pembuat pernyataannya. Misalkan dia bilang tadi apa? Manajer mengatakan bahwa ini rata-rata penjualan tiap hari adalah 1500 botol per hari. Itu kan perkataan dia, itu adalah H0. Kita akan mencari daerah kritis atau daerah penolakan H0. Nanti nilai daerah kritis akan tergantung atau dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, taraf signifikansi yang ditetapkan atau derajat kesalahannya, tolerannya, dan juga arah uji hipotesis. Oke, begini cara membaca grafik ini. Grafik ini mempunyai dua daerah kritis, yaitu di kiri dan di kanan ya. Di kiri dan di kanan. Biasanya yang ada dua arah seperti ini, biasanya itu kalau hipotesis nolnya adalah mu sama dengan mu 0, maka hipotesis lawannya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Nah, kata tidak sama dengan itu berarti bisa di sebelah kanannya, bisa di sebelah kirinya ya. Karena si pembuat pernyataan itu hanya berkata rata-ratanya sekian ya, dia mengambil area yang tengah. Berarti kalau lebih dari itu salah, kalau kurang dari itu salah ya. Maka ada dua arah, ini dikatakan dua arah ya, ini dua arah, arah kiri dan arah kanan. Kemudian ada juga kasus yang bawah ini. Si pembuat pernyataan mengatakan bahwa mu saya itu lebih dari mu 0. Lebih dari itu berarti minta area ke kanan ya. Berarti lawannya atau H1-nya adalah mu kurang dari mu 0. Di sini area kritisnya cuma punya satu arah ke kiri. Karena si pembuat pernyataan mengatakan saya lebih dari sekian. Berarti yang salah adalah, yang kritis adalah ke kiri. Ini namanya uji satu arah. Yang kanan ini juga uji satu arah. Ini si pembuat pernyataan mengatakan bahwa ini kurang dari mu 0. Misalkan penghasilan anak-anak, penghasilan karyawan saya itu kurang dari 4 juta gitu. Berarti H1-nya atau penolakan H0, daerah kritisnya itu ada di sebelah kanannya yang lebih dari. Kalau dia bilang kurang dari, oke lah. Kalau lebih dari berarti salah. Berarti yang di sini nanti mu lebih dari mu 0. Nah, tugas kita mencari berapakah batas Z di sini, di kiri dan di kanan ini. Kita akan mencari batas Z. Itu yang dikatakan
maka daerah kritisnya tuh antara Z berapa sampai berapa. Seperti itu ya. Baik, kita coba kerjakan untuk soal ini. Jika dia memang menggunakan taraf signifikansi 5%, pertama kita cek dulu satu arah atau dua arah. Cara mengetahuinya bagaimana? Lihat pernyataannya. Tadi dia berkata bahwa rata-rata penjualan adalah sekian. Ya, rata-rata adalah sekian. Itu kalau kita tulis hipotesisnya, itu berarti H0 adalah mu sama dengan 1500, sedangkan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 1500. Yang lebih cocok untuk sama dengan dan tidak sama dengan adalah yang dua arah. Sehingga luasannya nanti adalah 5%. 5% itu harus dibagi dua untuk kanan dan kiri ya. Kita cari 5% ini kalau kita buat desimal adalah 0,05. Kalau dibagi 2 hasilnya adalah 0,025. Oke. Sekarang itu adalah luasannya atau luasan area kritis. Sekarang kita gambar. Kita gambar seperti ini. Kalau dia bilang tadi H0 itu di sini ya, H0, berarti area kritis itu yang merah ini. Dengan luas berapa? Dengan luas masing-masing adalah 0,025. Yang sebelah sini juga 0,025. Sehingga kalau kita total akan mempunyai derajat kesalahan atau signifikansi 5% ya, dijumlahkan kiri dan kanan. Kalau misalnya ini kasusnya hanya satu arah, maka ini tidak usah dibagi dua ya. Langsung aja 0,5 itu punya area yang kiri atau area yang kanan gitu saja. Sekarang tugas kita tinggal mencari berapakah Z di sini yang luasnya 0,025. Setelah dicek di tabel Z, ternyata 0,025 itu nilai untuk Z berapa? Min 1,96. Jadi ini adalah min 1,96. Ingat, Z itu simetris. Berarti kalau kiri 1,96, yang di kanan pun akan sama 1,96, cuman positif. Nah, area yang kritis adalah area yang merah, yaitu apa? Saat Z kurang dari min 1,96 atau saat Z lebih dari 1,96. Jadi yang dipermasalahkan yang ke kiri dan ke kanan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, kita lanjutkan sekarang kita ke nomor 9. Kita akan menggunakan soal ini untuk mengerjakan nomor 9 dan 10. Seorang pengamat perdagangan jeruk di Pasar Legi menyatakan bahwa pedagang jeruk rata-rata dapat menjual jeruk paling banyak 10 kg. Ini ada kata paling banyak, itu berarti artinya H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 10 ya. Kenyataan di lapangan dari 16 pedagang, oke 16 ini menjadi N. Nanti H1-nya berarti kurang lebih dari ya. N-nya adalah 16 pedagang. Di Pasar Legi dapat menjual jeruk rata-rata sekian. Ini X bar-nya. Rata-rata ternyata 11,2. Kemudian dengan simpangan bagus sekian. Ini S atau tau ya. 0,96. Oke, tadi mu-nya kita sudah dapatkan, yaitu kita anggap aja 10, mu-nya 10. Nih. Untuk menguji pernyataan pengamat tersebut, nilai statistika uji hipotesis permasalahan adalah berapa? Oke, nilai statistika sebenarnya nilai Z. Namun di awal sudah saya jelaskan bahwa Z itu harus untuk N yang lebih dari 30. Jadi kalau di sini kurang dari 30 hanya 16 sampel, itu kita harus menggunakan uji T, yaitu untuk N kurang dari 30. Uji T seperti ini. Sebenarnya rumusnya sama ya, X min mu per S per akar N, sama saja, hanya berbeda istilah di S ya, sama Z-nya aja yang beda. Oke, kita cari nilai T-nya, nilai uji hipotesisnya. Yang pertama kita tulis T sama dengan rumusnya X min mu per S dibagi akar N. X-nya adalah X bar tadi, yaitu rata-rata yang terjadi 11,2. Mu adalah dugaannya awal, yaitu 10. Dibagi S-nya, simpangan bakunya 0,96. Dibagi akar banyaknya
banyaknya sampel ya, ada 16. Ini jadinya 1,2, ini 0,96 dibagi akar 16 itu 4 ya. Oke, nanti setelah dihitung hasilnya adalah 1,2 dibagi 0,24, hasilnya 5. Jadi nilai T-nya adalah 5, yang A. Jadi tinggal dimasukkan rumus saja, yang penting kita memahami mana yang menjadi rata-rata, mana nilai N ya, mana nilai simpangan baku. Yang agak susah ya, kadang tertukar adalah rata-rata populasi sama rata-rata sampel. Perhatikan, kalau dia mengatakan seperti ini ya, pedagang jeruk rata-rata sekian, yang dikatakan pertama itu langsung menjadi mu. Sementara rata-rata yang asli yang udah dilakukan penelitian itu namanya rata-rata sampel, kita katakan X bar. 16 orang itu N-nya, simpangan baku itu S-nya. Jadi silakan disesuaikan seperti itu. Oke, untuk soal yang sama kita kerjakan nomor 10. Seorang pengamat perdagangan jeruk di pasar lagi menyatakan bahwa pedagang jeruk rata-rata dapat menjual jeruk paling banyak segitu. Nah, kenyataan di lapangan ternyata 16 pedagang yang uji coba, ditanya, itu ternyata menjual jeruk rata-rata sekian dan simpangan baku sekian. Pertanyaannya adalah, jika uji hipotesis permasalahan tersebut menggunakan signifikansi 1%, maka nilai kritisnya adalah berapa? Daerah kritisnya adalah berapa? Oke, kita cek kalimat yang dinyatakan oleh pengamat tadi. Dia mengatakan bahwa paling banyak 10 kg itu artinya H0-nya adalah mu, paling banyak itu berarti kurang dari sama dengan 10. Dan otomatis H1-nya lawannya ya, lebih dari 10. Ini kalau kita gambar, misalkan kurang dari 10 itu di sini, jadi H0-nya ada di sini, paling banyak 10. Berarti daerah kritisnya kalau lebih dari 10 gitu. Daerah kritisnya di sini. Kalau dia menggunakan signifikansi 1%, berarti luasnya adalah 1% saja. Oh ya, saya lupa, ini nanti satu arah ya. Kenapa satu arah? Karena si pengamat bilang kurang dari ya, sementara lawannya ya hanya lebih dari, hanya satu arah. Jadi area ke kiri itu sudah milik pengamat tadi, dia bilang H0 itu segini, kurang dari ini. Berarti kita hanya punya area kritis yang sebelah kanan. Luasnya berapa? Luasnya adalah seluas signifikansinya 1% atau 0,01. Kebetulan ini adalah menggunakan T ya. Ini menggunakan T karena data di sini hanya 16 ya. Karena N sama dengan 16, yaitu kurang dari berapa? Kurang dari 30, maka kita gunakan uji T. Oke, cara melihatnya kita sudah ada tabel T di sini. Tabel T itu hanya menyediakan df dari 1 sampai 30. Df itu apa? Df adalah degrees of freedom atau derajat kebebasan. Rumusnya adalah N-1. Jadi df-nya kalau tadi orangnya 16, berarti 16 min 1 sama dengan 15. Kita akan mencari nilai T di sini berapa? Cara mencarinya adalah kita menggunakan satu arah atau dua arah? Kita menggunakan satu arah ini. Kemudian N-nya berapa? Df-nya 15. Oke, fokus ke sini. Kita gunakan yang satu arahnya 1%. Ini ya. Ternyata ketemunya di 2,602. Saya ulangi, cara melihat nilai dari T, kita bisa menggunakan df itu N-1. Kalau 16 dikurangi 1 berarti 15. Kamu fokus ke baris yang 15. Untuk kolomnya berhenti di mana? Berhenti di 1% yang menggunakan satu arah. Jadi 1% satu arah. Jadi kita pakai yang 1% yang ini. Ternyata hasilnya 2,602. Ya. Berarti kritisnya itu yang ke kanan. Jadi kritisnya itu yang T lebih dari 2,602. Jadi kritisnya memang yang ke kanan. Karena
si pengamat tadi bilangnya saya kurang dari sekian kok. Oh, berarti kritisnya yang ke kanan, yang lebih dari 2,602. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.